Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Mereka itu katanya ada hubungan khusus. Dulunya dia suka. Pandemik sudah ribuan rakyat mencari keadilan di sini, khusus salam Kopi Joni. Itu semua tuduhannya bohong. Itu dibantah. Hanya semua ada di Instagram saya, dan tolong saya minta kalian bisa mengcopy semua Instagram saya dan captionnya. Saya kasih izin. Menurut chattingan, data yang disampaikan oleh pihak Medina kepada saya, bahwa Raffi tidak berkenan menjadi brand ambassador, sementara uang sudah ditransfer, dan uang itu sudah ditransfer kembali oleh Raffi kepada MD Glowing, dan uang itu ada di sana. Kata keluarga Medi dan Medi kepada saya. Nah, pertanyaannya, untuk menjadi brand ambassador ini melaksanakan atau tidak untuk jadi BA di PT klien tetap saya itu, pabrik kosmetik itu kewajiban hukum siapa? Kewajiban hukum Raffi Ahmad dong. Karena saya punya video Raffi Ahmad itu mengucapkan selamat dan terima kasih kepada PT itu. Jadi apa yang saya mau sampaikan sebagai pesan moralnya dan pesan hukumnya adalah bahwa Raffi, kalau kamu merasa ditipu, sementara kamu sudah kembalikan uang itu, mananya yang ditipu? Iya dong. Uang dikembalikannya ke rekening MD Glowing. Terus pekerjaan belum dilaksanakan. Dan Medina dalam keadaan sakit. Nah, yang harus dilaksanakan itu adalah tunggu Medina sehat, lalu kemudian Anda kami minta untuk melaksanakan kewajiban saudara. Kalau saudara tidak mau kemari, kenapa terima uang itu sampai ke rekening saudara? Artinya benar dong uang itu masuk, kan gitu ya. Masuk ke rekening pihak, ya saya nggak katakan rekening Raffi, ke pihak Raffi. Dan uang itu dikembalikan. Terus di mana persoalan hukumnya di situ? Sama dengan uya-uya. Iya oke, masalah mobil. Benar. Mobil itu. Dan sudah ada pengembalian 35 juta. Terus penipuannya di mana? Kalau sudah dikembalikan, itu pidananya di mana? Nah, makanya saya curiga. Ini kasus Medina Zain ini seperti seorang koruptor kelas kakap yang harus digebuki rame-rame. Ini beda kasus dengan Hotman Paris yang kita duga masalah etika dan moral. Yang kita semua ini bukan orang paling baik sedunia, caranya. Tapi kalau Medina ini, makanya saya katakan, baik Raffi, baik Uya-Uya, baik siapapun yang ada permasalahan dengan Medina Zain, tolong hubungi saya. Tolong kontak saya. Supaya kami verifikasi apa saja masalah Medina Zain ini dengan keluarganya dan investor. Dan insya Allah kata keluarganya, seluruh masalah, masih uang, masalah yang lain akan diselesaikan dengan baik. Jelas ya? Nah, untuk kebenaran pertemuan saya dengan Medina, ini saya buka dengan pihak orang rumah sakit juga. Oke. Ini pertemuan saya dengan wakil direktur rumah sakit di Cisarua, Perawat. Saya nggak perlu sebut nama rumah sakitnya apa. Jelas ya? Yang ini wakil direktur, ini saya, ini Kasubag Umum Hukum, ini saya. Ini kemarin jam 12 lewat.
Oke. Sekarang Medina. Nih kondisi Medina. Cukup ya? Nah, apakah ini menurut kalian, saya yang kenal Medina, orang sehat nggak seperti ini? Dan itu di dalam ruangan itu ada ruang CCTV, di dalam di sentral itu, di reception itu ada ruang CCTV untuk memantau semua pasien yang sakit. Tapi jangan ujuk-ujuk dan buru-buru menjas bahwa dia ini gila. Saya berdoa jangan sampai dan bisa sembuh kembali. Hanya saja kemarin menurut pengakuan yang saya terima itu sudah 2 malam dia tidak pernah tidur. Kita berdoa biar dia bisa tidur dan rileks kembali. Kalau seandainya tidak tidur itu bahaya. Maka menurut saya pakailah unsur kemanusiaan. Masa iya uya-kuya 65 juta ibunya setengah mati. Rasman aja lebih dari situ ngasih. Dan klien saya yang itu MM-an juga, nggak ada ribut. Kita cari penyelesaian dengan baik. Nah, sedang ke Raffi tergantung. Kalau memang Raffi tidak mau jadi BA, ya sudah beritahu kepada MD Glowing, biar MD Glowing transfer ke klien saya. Kalau tidak, ya saudara lakukan kewajiban hukum saudara. Uang itu kita akan minta kepada MD Glowing, transfer kepada saudara. Tapi jangan bilang dong bawaan dari seret-seret. Seolah-olah ditipu oleh klien kami. Mananya yang ditipu? Yang dia? Kan sudah ada kesepakatan. Chattingan WA semua ada kok. Itu ya. Oke. Jadi urusan Medina Zain saya minta Denis, Uya Kuya, Raffi. Karena ini sudah heboh ini. Supaya komunikasi dengan saya. Uya undang saya, Denis undang saya. Saya akan datang. Tapi dengan orang yang berkepentingan. Masa diundang Farhad Abbas yang gak ada hubungannya? Sebagai apa dia datang ke situ? Saya tengok di cumi-cumi.com tadi. Pengamat atau apa nih? Saya juga heran nih. Uya ini kenapa ya gitu? Apa karena program TV-nya udah berkurang kali ya? Saya ini begini ya. Saya ini wartawan. Selama 12 tahun. Saya mengerti, kalian tahu ya, salah satu TV swasta top di Indonesia. Saya membela satu kepala daerah. Gara-gara saya ungkap secara serius, sehingga orang penting di stasiun TV itu gak suka kepada saya. Sampai ada perintah, jangan pernah dia live dengan TV. Itu yang saya dapat info benar atau tidak. Tapi memang saya rasakan. Di semua TV saya live sih tidak. Ingat, kita ini saling membutuhkan. Baru-baru ini ada tuh masalah datang saya minta live dan saya bilang udah aman, sudah live kita. Saya ketawa-ketawa aja. Tapi ingat saat tertentu saya pun diperlukan. Sering dia minta saya khusus wawancara karena punya program mereka. Tidak mau saya. You and me, take and give. Setuju nggak? Nah, jadi jangan dikira you artis terus you besok nggak mau undang saya. Nggak usah. Tapi kalau tertentu kau undang saya nggak akan mau kalau kau butuh saya saat itu. Karena itu mari kita bersinergi. Yang fair itu Feni Rose, Rumpi. Itu pernah saya somasi. Nggak pernah dia sakit hati. Saya diundang. Itu baru fair. Jadi ini pun, yuk saya duga ini sakit hati atau apa. Undang saya, bukan yang lain. Biar saya jelaskan ini kepada kau. Yang akan detail, yang ada off the record. Kita juga akan cek ini. Ini kanal YouTube-nya izin ada apa enggak? Jadi untuk urusan Medina, Raffi juga datang berkunjung. Nah, kemudian saya lebih senang kepada Maci, salah satu pengacara Medina dulu. Kemarin dia ada di sana, dia nggak bisa ketemu, saya di atas, saya diskusi. Gini mana bang? Ya saya di sini. Udah bang, saya udah lihat ribet, saya mengundurkan diri bang jadi pengacaranya. Karena dia menangani kasus salah satu di Polres. Ya terserah saya bilang. Tapi bagi pengacara yang lain, seandainya masih ada masalah, ayo kita koordinasi. Karena saya tidak menangani yang urusan di Polres, yang di Polda. Saya khusus, cuma yang dalam sakit dia sekarang dan sejak ditandatangani Polres, saya sudah bilang, bang,
setelah saya menyatakan diri melaporkan Lukman Azhari, suami saya, ke polisi dan gugat cerai, saya hanya minta balas dengan pengacara saya. Dan itu diucapkannya kemarin. Jadi Medi itu bisa stabil, bisa tidak. Ngerti ya? Bisa stabil, bisa tidak. Nah, kalau dia gila, pasti saya nggak mau dekat sama dia. Benar nggak? Tapi saya lihat dia ada penyakit bipolar yang serius. Makanya saya juga layani dengan santai. Gitu. Saya tidak mau bercerita banyak sama dia. Oke, itu poin satu besar. Poin dua besar tentang saudara Hotman. Nah, Hotman membuat di posting Instagramnya mengatakan, hei, ketahuan kan Kim, bahwa kamu itu tinggal di Mangga Besar ini. Justru saya yang bilang, Hotman, ketahuan kan? Apa itu ketahuan? Ngaku nggak dia? Dia bilang ada hubungan khusus. Lihat nggak Instagram dia? Coba saya tanya teman-teman media. Lihat nggak? Dia ngomong di Instagramnya, mereka punya hubungan khusus, bro. Nih. Jadi kadang-kadang kita pikir legal mind-nya itu jalan, rupanya ngaco juga gitu. Saya nggak habis pikir kok orang bisa ngomong seperti ini gitu ya. Mereka itu katanya ada hubungan khusus. Dulunya dia suka. Pandemik sudah ribuan rakyat mencari keadilan di sini, khusus salam Kopi Joni. Itu semua tuduhannya bohong. Itu dibantah. Hanya semua ada di Instagram saya, dan tolong saya minta kalian bisa mengcopy semua Instagram saya dan captionnya. Saya kasih izin. Jawabannya adalah memang kita ada hubungan khusus. Mula-mula memang aku suka, tapi lama-lama aku tidak suka, sehingga dia makin nggak suka gara-gara Asprigo terlalu banyak yang cantik. Jelas kan? Kau bilang dia figuran, Hotman. Kau bilang dia bukan Aspri. Terus ini ada hubungan khusus. Ini apa namanya? Inilah kebohongan publik yang nyata. Ini artinya cinta tidak bergayung sambut atau apa ini? Atau cinta sebelah tangan? Jadi orang ini katanya legal mind-nya jago. Ini membuktikan. Makanya Iklim Hakim WA saya barusan. Nih. Kim, baru WA saya. 15.49. Oke, baru 10 menit yang lalu dari Iklim Hakim. Nih. Yang bawah nih Iklim Hakim. Wartawan harus cerdas menanya. Coba kalau aspri-asprinya itu tanya dengan pertanyaan, pernah nggak diperlakukan sama dengan saya? Dicium, entah itu diapain, pasti gelagapan jawabnya. Iklim Hakim. Saya senang Iklim Hakim sekarang sudah sehat, dan sejak saya bawa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu, sehingga kita mudah-mudahan dalam minggu depan itu kita siap tempur. Jadi untuk urusan Hotman Paris ini makin kelihatan dan pasalnya bertambah. Undang-undang IT, dan kita akan terobos Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang PPKS, kekerasan seksual. Dan itu tidak memerlukan 2 orang saksi. Seperti apa nanti kita lihat. Gitu. Tapi yang pasti pengakuan demi pengakuan muncul dari Hotman ini. Gitu. Nah besok dia akan berdalih lagi, kalau kami ada hubungan khusus, terus saya kasih foto begini, yang saya kirim ke dia itu chattingannya, itu boleh. Wah, saya kira sama istri kita saja pun tidak patut kita lakukan itu, Hotman. Jadi kau jangan beralibi-alibi. Ya, jadi
Pertama dibilang tidak ada, bahkan ada yang mengatakan, salah satu asisten dia mengatakan baik-baik saja, tidak pernah diganggu, sekarang ngaku ada. Siapa yang berbohong? Siapa yang ketahuan? Hai, kamu ketahuan. Yang ketiga, tentang Richard. Richard, tidak cukupkah bagi kau dengan bercelana ponggol, bersandal jepit, dan saya duga pakai rambut palsu itu, wig. Saya nggak tahu itu kalau Richard itu kepalanya itu rupanya ada sedikit lebih gundul. Karena saya nggak pernah saya perhatikan, tapi malam itu saya curiga ini kok beda ya rambutnya ya dengan yang aslinya. Apalagi dia pakai sandal jepit, pakai celana pendek begitu, keluar dari tahanan. Saya nengok begitu, tapi belakangan banyak orang cerita, kok rambutnya beda Pak Rasman. Saya nggak tahu, makanya saya bilang tanya bedanya. Kenapa pula saya menghina dia? Kalau memang dia pakai wig, ngomong aja Pak. Saya kan bertanya, cuma agak aneh aja kok beda ya. Oh, ternyata kalau dia pakai pakaian biasa ganteng kali, kalau pakaian begitu ya kurang gantengnya. Walaupun saya gendut, tapi saya yakin lebih kilat badan saya nih. Ya menurut saya. Jadi Richard, kau sudah ditahan, sudah mendekam, jadilah pembelajaran sama dengan saya. Walaupun saya pernah diproses hukum oleh ponakan saya sendiri, tapi saya paham hukum tetap hukum. Jadi gak usah sok jago, kau tinggal nunggu waktu Richard. Waktumu sedang dalam proses kejaksaan, tinggal proses lebih lanjut. Yang terakhir, masalah Richard mengatakan bayar honor saya, itu kan ada semua dasarnya. Yang saya mau katakan, kami tanda tangan kuasa, dia datang ke Pekanbaru mengejar saya, minta tanda tangan kuasa malam-malam, dini hari bahkan. Dan ingat, Richard itu teken kuasa karena dia sudah takut akan ditahan di Polda Metro. Kasus laporan Kartika Putri. Setelah dia lihat saya membantu dia, maka dia sepakat membuat kontrak di perusahaannya. Jadi kalau urusan saya dengan Richard terkait dengan Kartika Putri dan illegal access dicabut kuasanya, mana mungkin yang perusahaan tidak dicabut? Itu kan satu rangkaian peristiwa. Emang saya bego? Enggak dong. Jadi untuk urusan Richard, insya Allah dalam waktu dekat kita, dan siapkan saja dirimu bertarung kita di pengadilan. Ya kalau memang benar aku pakai wig, ya pakai wig lagi biar lebih ganteng gitu. Tapi kalau memang lebih ganteng nggak pakai wig, ya jangan pakai wig. Kalau benar aku pakai wig, kalau tidak ya sudah. Barangkali itu dari saya. Silakan ya, nggak usah panjang-panjang, 4 pertanyaan aja. Iya, kami sudah daftarkan, sudah diterima, tinggal relas panggilan. Nanti di panggilan itu akan ada namanya mediasi. Mediasi itu kita lihat. Tapi kalau menurut saya mentok itu. Nah, jadi saya kira begini ya, Richard ngapain dia preskon? Justru preskonnya itu senjata bagi saya untuk mematahkan dia di pengadilan. Bagus juga itu. Nah, terus dia bilang lagi, saya nggak bilang kok, saya nggak nuduh dia debt collector. Kan dia bilang seperti debt collector. Seperti debt collector. Seperti mempelorotin. Seperti, itu artinya mencontoh. Misalnya, Andi kau seperti monyet. Itu justifikasi bos. Rasman, pengacara saya. Dia nggak sebut nama, tapi di awal nama Rasman terus. Dan preskon itu terkait dengan Rasman. Dia sebut seperti justifikasi. Maka tunggu bagian kau Richard. Makanya kau tuh belajar. Ini orang nggak sadar diri ya. Heran saya, udah diangkat, tolong. Masa kau lupa kau? Saya datang ngurusi kau, bini kau udah begitu repotnya nangis-nangis, istri saya setengah mati. Meyakinkan, menenangkan bini kau gitu. Kau bilang kencing pun nggak sempat segala macam. Waduh, dibilang lagi, kita cari pengacara untuk kenyamanan. Masih ada rekamannya di sini, bro. Nanti di pengadilan kita buka. Bagaimana saya sudah bela kau, kau perkenalkan saya, dan kemudian dibawa staf, rapat di stafmu, saya kasih interview semua. Sudah, dan saya ingatkan satu, Hans Pranata. Hans, kau jangan terikut cara main kerja. Jangan nanti kau terjebak. Karena sesungguhnya Richard pernah cerita tentang saya terkait kau. Tapi saya nggak perlu bilang apa.
Tapi nanti di saat saya akan. Saya kira itu cukup ya. Oke. Terima kasih.